Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdiih wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyika wa habibika Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi tayyibin at-tahirin wa man salaka sabilahum wa tarassama khutahum wa nahaja manahijahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du fa ya ibadallah usikum wa iyaya bi taqwallah. Fa innallaha ma'al ladzina ittaqaw wal ladzina hum muhsinun wa'lamu annallaha ta'ala qala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Masyarul muslimin, jamaah salat Jumat Masjid Al-Falah rahimakumullah. Kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur atas banyaknya nikmat yang telah dianugerahkan oleh Allah kepada kita, yang kita tidak pernah bisa untuk menghitungnya. Khususnya sebuah nikmat yang Allah tidak menganugerahkan nikmat itu kepada semua orang, namun hanya diberikan kepada hamba-hambanya yang terpilih saja. Nikmat itu adalah nikmat hidayah dan petunjuk darinya, di mana karena hidayah atau petunjuk Allah Subhanahu wa taala ini kaki kita terasa ringan untuk melangkah di dalam menyambut semua seruan Allah Subhanahu wa taala, termasuk seruan untuk menunaikan sholat Jumat di siang hari ini. Hidayah dan petunjuk Allah ini pula yang selalu memberikan parameter dan tolak ukur yang jelas dalam kehidupan kita, agar kita bisa membedakan mana yang hak, mana yang benar, yang seharusnya kita ikuti, dan mana yang salah, mana yang batil, yang seharusnya kita tinggalkan dan kita jauhi. Hidayah atau petunjuk Allah ini pula yang selalu memberikan motivasi dan semangat yang tidak pernah henti kepada kita untuk selalu berusaha sekuat tenaga di dalam melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi larangan-larangannya. Karena itu dari mimbar Jumat yang penuh dengan keberkahan ini, saya ingin mengajak diri saya sendiri dan para jamaah sekalian, marilah kita jaga dengan sebaik-baiknya hidayah atau petunjuk Allah ini dengan cara kita terus berusaha meningkatkan kualitas maupun kuantitas ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan jangan pernah berhenti untuk selalu berdoa. Mudah-mudahan Allah tetap menganugerahkan hidayah atau petunjuk ini kepada kita sampai kita meninggalkan dunia ini, sehingga kita bisa mengakhiri hidup ini dengan husnul khatimah. Masyarul muslimin, jamaah salat Jumat rahimakumullah, di antara spesifikasi para sahabat di depan Nabi Muhammad SAW adalah bahwa mereka selalu menganggap Rasulullah itu sebagai kekasihnya, dan itu artinya bahwa mereka para sahabat ini adalah orang-orang yang selalu merasa dekat dengan Rasulullah SAW meskipun mungkin secara jarak berjauhan. Salah seorang sahabat itu bernama Abu Dzar Al-Ghifari, yang semua kita tahu bahwa beliau dikenal sebagai seorang sahabat yang zuhud. Beliau kaya raya ketika berada di tengah-tengah kaumnya. Kemudian beliau masuk Islam dan kemudian beliau menyerahkan semua harta kekayaannya demi jihad dan infak fisabilillah. Bahkan seringkali beliau tidak memegang sepeser pun uang ketika di malam hari, dan kemudian baru di pagi hari dia mencarinya. Dan memang demikianlah gaya hidup Abu Dzar Al-Ghifari di dalam tempaan tarbiyah dan pendidikan dari Rasulullah SAW. Suatu ketika beliau berkata kepada kita semua,
ya karena ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Hibban dan Imam Ahmad serta Imam At-Tabrani, adalah seorang sahabat yang bernama Abu Dzar Al-Ghifari menyampaikan kepada kita tentang 7 wasiat Rasulullah SAW. Dan ketika saya melihat ke-7 wasiat ini, maka minimal di 7 wasiat ini ada 3 prinsip besar. Yang pertama adalah prinsip-prinsip keimanan, yang kedua adalah prinsip-prinsip sosial, dan yang ketiga adalah prinsip-prinsip perjuangan. Kita lihat di sini ma'syar muslimin. An Abi Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu qala. Dari Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu, beliau berkata, "Awsani Khalili sallallahu alaihi wasallam bisab'in." Telah berwasiat kepadaku kekasihku Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan 7 wasiat. Kita lihat 7 wasiat ini ma'syar muslimin. Yang pertama, bihubbil masakin wa an adnuwa minhum. Yang kedua, wa an andura ila man huwa asfala minni wala andura ila man huwa fawqi. Yang ketiga, wa an asila rahimi walau jafani. Yang keempat, wa an ukthira min qawli la haula wala quwata illa billah. Yang kelima, wa an atakallama bimurril haqq. Yang keenam, wala ta'khudni fillahi laumata la'im. Dan yang ketujuh, wa an la as'alan nasa syai'an. Kita lihat satu persatu di sini ma'syar muslimin. Yang pertama adalah bihubbil masakin wa an adnuwa minhum. Aku diwasiatkan Rasulullah SAW agar aku mencintai orang-orang miskin dan agar aku dekat dengan mereka. Dan ma'syar muslimin, cinta kepada orang miskin ini cinta yang tulus, cinta yang tanpa kepentingan, cinta yang hanya karena perintah Allah Subhanahu wa taala. Bedakan ketika kita misalnya mencintai orang-orang kaya, mencintai orang berpangkat dan berkedudukan, tentu di situ ada kepentingan. Entah kita inginkan sebagian kekayaannya atau kita inginkan untuk dia mentransformasikan sedikit kekuasaannya kepada kita. Tapi ketika mencintai orang miskin, itu semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Dan sedikit yang mau melakukan itu karena rata-rata orang tidak ingin dekat dengan orang miskin supaya tidak ketularan miskinnya. Tapi tahukah kita bahwa di dalam banyak ayat Allah Subhanahu wa taala memperingatkan Rasulullah SAW tentang persoalan satu ini, yaitu persoalan yang menyangkut kedekatan kepada orang-orang miskin. Di dalam tafsir Ibnu Katsir, ketika turunnya ayat yang ke-52 dari surat Al-An'am, di situ dikisahkan bahwa ketika Rasulullah SAW sedang bercengkrama dengan orang-orang lemah, kaum mustad'afin, orang-orang miskin, saat itu tiba-tiba datang orang-orang Quraisy yang masih kafir waktu itu. Mereka datang dan mereka ingin berdialog dengan Rasulullah SAW. Harapan Rasulullah mereka akan mau masuk Islam. Tetapi mereka punya syarat agar orang-orang miskin ini disingkirkan dari majelis itu. Dan ma'syar muslimin, saat itu sedikit ada keinginan Rasulullah untuk meminggirkan mereka supaya Rasulullah bisa dengan jenak dan bisa dengan baik bercengkrama atau berbicara dengan orang-orang Quraisy tadi dengan harapan untuk bisa masuk Islam. Turunlah ayat yang ke-52 dari surat Al-An'am. Di situ Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wala tatrudil ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi yuriduna wajha." Muhammad, jangan engkau usir mereka-mereka yang selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala siang dan malam dalam rangka mengharap ridhonya. Lihat ma'syarul muslimin, bagaimana pentingnya orang itu mencintai fakir miskin dan dekat dengan mereka. Dan ini prinsip akidah Islamiyah yang terkait dengan komunikasi kita kepada orang-orang miskin. Membantu mereka, tawadhu di depan mereka, dan kemudian bersabar bersama mereka. Yang pertama. Yang kedua adalah wa an andura ila man huwa asfala minni wala andura ila man huwa fawqi. Dan aku diwasiatkan oleh Rasulullah SAW agar aku melihat orang yang lebih rendah dariku
dan tidak mendongak melihat orang yang lebih tinggi dariku. Ada dua hal penting di sini masyarakat muslimin ketika orang melakukan itu. Pertama, dia akan gampang bersyukur. Dan yang kedua, dia tidak akan meremehkan nikmat Allah Subhanahu wa taala sekecil apapun nikmat itu. Maka dalam sebuah hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari, Rasulullah bersabda, "Unduru," hadis ini sering kita dengarkan, "Unduru ila man huwa asfala minkum wala tanduru ila man huwa fawqakum fadzalika ajdaru alla tazdaru nikmatallah." Lihatlah orang yang di bawah kalian dan jangan kalian mendongak melihat orang-orang yang ada di atas kalian, karena itu lebih patut, lebih layak bagi kalian untuk tidak meremehkan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, yang ketiga, wa an asilah rahimi walau jafani. Aku diperintahkan, aku diwasiatkan oleh Rasulullah SAW agar aku menyambung silaturahim meskipun mereka kerabatku itu keras kepadaku. Masyarakat muslimin, ini juga prinsip sosial yang luar biasa di dalam Islam dan dikaitkan dengan persoalan keimanan. Apa itu? Silaturahim, menyambung silaturahim. Dan semua kita tahu di dalam bahasa agama, di dalam syar'i, silaturahim di sini adalah menyambung kekerabatan yang masih ada unsur dasar dan masih ada unsur pernikahan. Jadi kaitannya dengan persoalan keluarga, dan saya kira silaturahim tertinggi di dalam Islam itu adalah birrul walidain. Dan kita lihat betapa pentingnya silaturahim ini sampai-sampai dia dikaitkan dengan persoalan surga dan neraka. Ketika Rasulullah bersabda, la yadkhulul jannata qati'ur rahim, tidak akan masuk surga orang yang memutus silaturahim. Yang ketiga. Yang keempat, wa an uktsira min qauli la haula wala quwata illa billah. Aku diperintahkan, aku diwasiatkan oleh Rasulullah SAW agar aku memperbanyak zikir la haula wala quwata illa billah. Kita lihat maknanya masyarakat muslimin. Apa la haula wala quwata illa billah itu maknanya? Maknanya adalah tidak ada daya dan kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab masyarakat muslimin. Banyak sekali makna yang dalam yang ada di dalam zikir ini. Tapi ada satu hal yang penting yang saya perlu mengingatkan diri saya sendiri dan kita semuanya, bahwa dalam siklus kehidupan kita seringkali menghadapi situasi-situasi yang kita tidak bisa mengendalikan situasi itu. Kita blank, kita nggak tahu bagaimana cara menyelesaikannya. Kita sering di dalam kehidupan kita, apakah dalam urusan keluarga, apakah dalam urusan pekerjaan, apakah dalam urusan komunikasi sosial, apakah dalam urusan mencari rizki, atau urusan-urusan yang lain, kadang-kadang kita dihadapkan kepada sebuah persoalan yang kita blank, nggak tahu cara menyelesaikannya. Kita minta bantuan sana sini, mereka semuanya menolak. Mereka semuanya tidak tahu bagaimana cara menyelesaikan apa yang kita alami. Bahkan seringkali ketika kita minta bantuan kepada orang itu mengatakan masalah saya lebih banyak daripada masalah kamu. Inilah pentingnya zikir la haula wala quwata illa billah, bahwa dalam semua kesempatan kita perlu menyandarkan persoalan kita ini kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini juga adalah prinsip spiritual, prinsip akidah bagi seorang mukmin. Ya. Berikutnya, yang kelima adalah wa an atakallama bimurril haq. Aku diperintahkan oleh Nabi Muhammad SAW agar aku berkata benar meskipun pahit rasanya. Masyarakat muslimin, ini maknanya bahwa perkataan-perkataan benar yang kita produksi dari mulut kita ini seringkali akan pahit didengar orang. Dan manakala kita mempersepsikan bahwa perkataan benar yang kita keluarkan ini pahit untuk didengar orang, seringkali kita enggan untuk mengatakannya. Justru yang terjadi sekarang, naudzubillah, mudah-mudahan kita tidak termasuk di situ, betapa senangnya orang itu untuk memproduksi kata-kata kotor yang keluar dari mulutnya, kata-kata dusta yang keluar dari mulutnya. Bahkan dengan gagah berani dia mengeluarkan kata-kata itu tanpa ada keengganan sedikit pun. Apalagi kata-kata yang keluar dari mulutnya, yang kata-kata kotor itu kemudian bisa memperdaya orang lain, maka betapa senangnya dia mengeluarkan kata-kata itu untuk mendowngrade dan memperdaya orang lain. Dan masyarakat muslimin, ini peringatan buat kita semuanya. Dan karena itu di dalam wasiat yang kelima ini, Abu Dzar Al-Ghifari mengatakan, wa an atakallama bimurril haq. Dan aku diperintahkan, diwasiatkan oleh Nabi Muhammad SAW agar aku berkata benar meskipun pahit rasanya.
Yang keenam, wala ta'khudzni fillahi laumata laim. Dan aku diwasiatkan oleh Nabi Muhammad SAW agar aku tidak merasa minder ketika mendengar celaan orang saat aku berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak punya rasa takut sedikit pun ketika dia dicela orang karena berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala, dan munculnya ejekan-ejekan serta celaan-celaan orang lain itu seringkali menyatu. Lihatlah betapa Nabi Muhammad SAW banyak mengalami situasi ini ketika di Mekah. Itu artinya ma'asyiral muslimin, jangan sekali-kali kita gampang kompromi dengan apa yang menjadi persepsi orang yang salah. Jangan kita gampang kompromi dengan apa yang diinginkan orang dengan keinginan-keinginan yang salah. Meskipun mungkin akhirnya kita harus mendapatkan celaan-celaan dan ejekan-ejekan dari mereka. Dan saya kira para sahabat mendapatkan tempaan ini karena mereka mengalami situasi ini yang banyak ketika mereka masih berada di dalam fase Makkah. Yang keenam. Dan yang ketujuh, wa an la as'alan nasa syai'an. Dan aku diwasiatkan oleh Nabi Muhammad SAW agar aku tidak gampang-gampang merengek-rengek dan meminta-minta kepada orang. Artinya pada poin yang ketujuh ini adalah seorang mukmin harus memiliki kekuatan tawakal, dan tanda tawakal seorang mukmin itu adalah iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu ya Allah kami beribadah dan hanya kepadamu kami memohon pertolongan. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim wa qur rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Alhamdulillah haqqa hamdi wassalatu wassalamu ala nabiyhi wa rasulih wa ala alihi wa sahabatihi wa junudihi wa alamu ibadallah annallaha ta'ala qad amarna bi amrin bada'a fihi bi nafsihi wa thanna bi malaikatihi al-musabbihati bi qudsih wa thalatha bi alami jinnihi wa insih faqala qawlan karima tashrifan liqadri nabiyyina wa ta'liman lana wa tafhima innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Faya ma'asyiral muslimin ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat faya qadiyal hajat. Allahumma la tada' lana fi maqamina hadha dhanban illa ghafarta wa la hamman illa farajta wala dainan illa qadaita wala musafiran illa kafaita wala maridan illa syafaita wala mayyitan illa rahimta wala hajatan min hawaijid dunya wal akhirati illa qadaitaha ya arhamar rahimin. Allahumma alif baina qulubina wa aslih dhata bainina wahdina subulas salam wa najjina minadh dhulumati ilan nur wa jannibnal fawahisha ma dhahara minha wa ma batana. Allahumma barik lana fi asma'ina wa absarina wa qulubina wa azwajina wa dhurriyyatina wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ja'alna syakirina li ni'matik muthnina biha qabiliha fa atimmaha 'alaina. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Faya azizu ya ghaffar ya karim wa ya sattar harrim hadhil wujuha jami'an 'anil nar. Ibadallah
ittaqullah innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun fadhkurullaha yadhkurkum washkuru 'ala ni'amihi yazidkum wastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim wa la dzikrullahi akbar wa aqimis shalah.